Youthcomers, welcome to Youth Community Online Service. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Aku harap kita semua tetap dalam kondisi yang sehat kapanpun dan dimanapun kita berada. Tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol yang diberikan oleh pemerintah, dan tetap semangat ya! Oh ya, buat teman-teman yang belum follow Instagram kita, boleh nih follow Instagram kita di @gpsyouthcom. Dan jangan lupa juga buat subscribe, share, dan like YouTube channel kita di @youthcomgps. Dan nyalain lonceng notifikasinya ya, supaya minggu depan kita bisa beribadah bersama lagi di Youthcom Online Service. Kita juga mengajak teman-teman buat join care, dimana di care itu kita bisa saling sharing, saling menguatkan, dan pastinya bisa belajar banyak hal. Buat yang mau tanya-tanya tentang care, boleh menghubungi DM Instagram kita. Dan buat teman-teman yang mungkin sedang dalam pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, boleh menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Nah, teman-teman masih ingat kan minggu lalu kita sudah bahas tentang apa? Ya, minggu lalu kita sudah bahas tentang garam dan terang. Seperti halnya garam dan terang, kita juga diharapkan untuk dapat memberikan dampak bagi kehidupan orang di sekitar kita. Setidaknya kita dapat berfungsi dengan baik, mulai dari hal-hal yang sederhana, supaya apa yang kita lakukan bisa memberikan rasa asin bagi kehidupan orang lain dan membawa orang yang dalam kegelapan untuk berjalan menuju terangnya Tuhan. Nah, teman-teman sudah penasaran kan minggu ini kita akan bahas tentang apa? Tapi sebelumnya, mari kita dengarkan sharing dari salah satu kakak kita di Youth Community. Dan inilah sharing dong. Shalom Jemaat Youth Komunikasi Tuhan, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat tanpa kurangan satu apapun ya. Saya Meliana dan pada kesempatan ini Meli mau sharing. Semoga aja bisa menjadi reminder juga untuk kita semua. Nah, gimana nih teman-teman new normalnya? Apakah teman-teman sudah mulai terbiasa atau mungkin masih belum sepenuhnya beradaptasi? Teman-teman, semoga teman-teman selalu semangat ya. Juga perlu kita ingat bahwa Tuhan tuh pasti selalu ada di dalam diri kita. Nah, tapi bagaimana nih supaya Tuhan betah gitu? Perlu kita ingat ya teman-teman bahwa apa yang ada di dalam tubuh kita ini semuanya itu adalah milik Tuhan. Nah, dan ada juga tertulis bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, jadi perlu kita jaga gitu loh. Apa yang kita konsumsi setiap hari itu juga sangat mempengaruhi. Konsumsi di sini bukan cuma makanan ya teman-teman, tapi apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lihat, pokoknya itu semua yang menjadi inputan kita sehari-hari itu sangat mempengaruhi pola pikir kita, perkataan kita ya, tutur kata kita, dan juga perbuatan kita sehari-hari. Dari itu pasti kita mau dong bikin Tuhan itu dan juga Roh Kudus tuh betah. Jujur ya teman-teman, mungkin saat pandemi seperti ini tuh kita pasti lebih sering menggunakan gadget, mau tidak mau, untuk alasan apapun, entah itu hanya untuk sekedar hiburan sampai dengan masalah yang memang harus menggunakan gadget, seperti contohnya bekerja gitu ya, karena keterbatasan ruang dan waktu, kita harus beberapa dari kita yang bekerja mungkin ada yang meetingnya itu harus pakai Zoom dan lain sebagainya, pokoknya secara virtual gitu. Nah, tidak bisa dipungkiri kita nggak bisa lepas dari gadget, tapi bisa kita ingat bahwa kita bisa kok mengontrol apa yang kita baca, apa yang kita dengar setiap harinya. Nah, dari sini tuh penting banget teman-teman, karena kalau kita lagi dalam keadaan yang berat, kita lagi kena masalah gitu ya, terus pas banget kita dengerinnya lagu-lagu yang galau, lagu-lagu yang bikin semangat kita itu makin down. Terus mungkin juga bacaan-bacaannya kita baca-baca quote yang galau-galau, yang bikin seolah-olah itu kita hanya sendirian. Nah, itu perlu kita kontrol ya teman-teman. Jadi jangan sampai hal-hal yang seharusnya bisa berguna buat kita, bisa bermanfaat buat kita, justru itu malah menjauhkan kita daripada perkenanan Tuhan. Nah, Meli sendiri juga ngerasain nih, kadang-kadang mungkin ketika kita capek, kita ada masalah gitu ya, terus sebelum tidur main handphone dulu, scroll sosial media dan sebagainya. Tapi justru apa yang kita baca, apa yang kita lihat itu malah bikin kita semakin meratapi permasalahan kita. Nah, ini yang menjadi masalah ya gitu loh. Ternyata berpengaruh untuk hari-hari selanjutnya. Maka dari itu mungkin bisa kita ganti kebiasaan-kebiasaan seperti itu dengan memperbanyak
membaca maupun mendengar firman Tuhan gitu. Karena kita percaya bahwa apa yang kita lihat, yang kita dengar itu kan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita bisa selalu ingat kalau kita baca, kita dengar firman Tuhan, kita juga bisa semakin percaya dengan janji-janjinya, bisa semakin dikuatkan. Coba aja teman-teman, pasti teman-teman nanti juga merasakan hal yang sama seperti apa yang Meli rasakan. Jadi perlahan Meli mulai ubah kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Mungkin itu adalah kebiasaan kecil yang kita sendiri itu jarang sadari gitu loh. Oh, kita kayak ngelakuinnya ya udah natural aja. Padahal sebenarnya hal itu sangat mempengaruhi pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Mungkin segitu aja teman-teman sharing dari Meli, semoga bisa menjadi reminder juga buat kita semua. Oke, sehat selalu dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita bisa kembali bersama-sama beribadah sore hari ini. Kita percaya itu semua karena berkat Tuhan untuk setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini kami masih bisa beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kiranya Roh-Mu ada bersama dengan kami sore hari ini. Tuhan Yesus melawat setiap kami. Menyadarkan setiap kami Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Kiranya penyertaan Tuhan sungguh sempurna atas ibadah kami sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau katakan kita punya Tuhan yang sangat hebat. Kita punya Tuhan yang sangat dahsyat dalam hidup kita. Berkuasa di bumi di surga, tertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus saja segala raja, Tuhan Allah kita. Kau Allah kami Tuhan. Sama-sama kita mau katakan berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus saja segala raja. Mari katakan bersama. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus saja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus saja segala raja.
terindah untuk Tuhan kita. Yes Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan Allah kami. Kami mau bawa lebih lagi pujian kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau bawa lebih lagi hati kami untuk kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kemuliaan hanya untuk Engkau. Satu-satunya Tuhan Allah kami yang tidak akan pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sentuh lagi hati kami Tuhan, sentuh lebih lagi dalam hati kami. Untuk kami bisa merasakan bahwa Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan Yesus.
katakan bagimu. Bagimu pujian, hormat kemuliaan Tuhan. Kaulah kebanggaan, Kau kebanggaan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Yes. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Haleluya. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Oh Yesus Tuhan, kami bawa pujian kami, kami bawa hati kami. Oh Yesus Tuhan, hanya Engkau Tuhan, Engkaulah kami Tuhan, Engkau Raja kami Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Engkaulah kami, Engkau Raja kami Tuhan, Engkau kekuatan kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah kami. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, oh Yesus, oh Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, oh Yesus Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan. Kau satu-satunya Allah kami yang berkuasa. Kau satu-satunya Allah kami yang sungguh hebat Tuhan, sungguh dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk lawatan-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami benar-benar merasakan bahwa Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan Yesus sore hari ini. Kami percaya Engkau melawat setiap kami. Engkau memegang tangan kami, Engkau memeluk erat setiap kami Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat meneguhkan setiap kami, dapat menguatkan
menguatkan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore, selamat datang di ibadah online Youth Community GPPS Jemaat Sawahan. Apa kabar teman-teman? Saya yakin teman-teman tetap bersukacita apapun keadaan sore hari ini, karena ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan teman-teman. Baik, walaupun kita melakukan ibadah kita secara daring, tapi saya yakin dan percaya itu tidak mengurangi esensi dari ibadah kita. Sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, hidupku tempat kediaman Allah. Teman-teman, setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya tumbuh dengan sehat. Karena itu mereka sangat memperhatikan asupan makanan yang akan dimakan oleh anak-anaknya. Haruslah sehat, bergizi, dan tentunya baik. Semua bahan makanan baik adanya, tapi tidak semua dapat diberikan kepada anak-anak. Misalnya, pada bayi yang belum bisa makan makanan keras, tentunya makanannya adalah air susu yang murni, yaitu air susu ibu. 6 bulan kemudian, orang tua akan memberikan kepadanya makanan pendamping ASI. Tentunya makanan tersebut tidak keras, tapi pasti lembut. Seiring berjalannya waktu dan tingkat pertumbuhan anak-anaknya, maka makanan yang diberikan kepada anak-anak akan disesuaikan dengan perkembangan tumbuh kembangnya. Nah, orang tua tahu bahwa tidak semua makanan atau bahan makanan itu harus diberikan kepada anak-anaknya, harus memenuhi syarat bergizi, sehat, dan baik. Sama halnya juga dengan tubuh kita. Kita harus menjaga tubuh ini dengan hati-hati, dengan begitu rupa. Mengapa demikian? Karena aku bebas, tetapi kebebasanku bukan untuk berbuat dosa. Aku bebas menggunakan tubuhku, tetapi kebebasanku ini bukanlah kesempatan untuk berbuat dosa. Mari teman-teman perhatikan ayat yang ke-12 pada 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Segala sesuatu halal bagiku. Penggalan kalimat orang Korintus yang dikutip dan dikoreksi oleh Rasul Paulus. Teman-teman, orang Korintus berpendapat bahwa segala sesuatu itu halal. Kata halal biasanya mengarah atau membahas seputar makanan. Padahal inti atau pokok permasalahan adalah lebih dari soal makan dan minum. Arti dari kata yang diterjemahkan
menjadi halal itu sebenarnya artinya adalah diperbolehkan. Seharusnya terjemahannya adalah segala sesuatu bagiku diperbolehkan atau diizinkan atau sah menurut hukum. Jadi kata halal ini bukan berbicara tentang soal makanan dan minuman, melainkan berbicara tentang suatu konsep boleh atau tidak boleh. Ternyata yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah bahwa kamu merdeka, kamu menjadi orang bebas di dalam Kristus Yesus Tuhan. Segala sesuatu boleh bagi kamu, tapi kamu harus memperhatikan hal-hal yang lain. Kebebasan menurut Rasul Paulus adalah bukan soal bertindak sesuka hati atau kesenangan diri sendiri, tapi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus bahwa orang-orang Korintus dan kita saat ini berada di bawah hukum kasih karunia dan tidak lagi terkungkung oleh hukum Taurat. Teman-teman, ternyata jemaat di Korintus masih mencintai hidup mereka yang lama, yaitu kesenangan duniawi. Mereka melakukan perzinahan dengan pelacur, melakukan percabulan, dan lain sebagainya. Rasul Paulus mengatakan bahwa kebebasan Kristen tidak merugikan orang lain, melainkan harus membangun sesama. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Bahwa dengan kata lain bahwa engkau bisa bertindak dengan apa menurut kebebasanmu. Tetapi tidak semuanya berguna. Itu artinya ketika saya, teman-teman sekalian, bertindak bebas, kita perlu memperhatikan baik buruk dan akibat yang ditimbulkannya. Bukan hanya pada saya dan teman-teman, tapi akibatnya juga kepada kehidupan orang lain yang ada di sekitar kita. Itu artinya bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, karya keselamatan Yesus Kristus di atas kayu salib, saya dan teman-teman harus berhati-hati menggunakan kebebasan atau anugerah kasih karunia Allah dengan benar. Mengapa demikian? Agar kebebasan yang kita peroleh dari Allah, dari pembebasan dari dosa itu tidak memperhamba kita, menjadikan kita budak dosa. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, tetapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba atau dikuasai oleh apapun. Teman-teman, kita dijadikan orang merdeka di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tapi kemerdekaan atau kebebasan yang kita peroleh bukanlah kesempatan untuk berbuat dosa. Oleh karena itu, sama seperti yang telah saya katakan tadi, sebelum kita bertindak, mari pikirkan apa akibatnya, apa dampaknya bagi saya dan bagi orang lain. Apakah itu merugikan orang lain atau tidak? Kalau itu merugikan orang lain, maka itu bukan kebebasan, tapi kita menjadi orang-orang yang egois dan kita menjadikan hidup kita kembali kepada manusia yang lama. Hal yang kedua,
Mengapa kita harus menjaga tubuh kita sedemikian rupa? Karena tubuh kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Orang Korintus terjebak pada pemahaman filsafat yang mengatakan bahwa tubuh adalah sesuatu yang bersifat fana, tidak kekal, dan akan binasa. Tubuh kita adalah tubuh berdosa yang akan binasa ketika kita mati. Tubuh akan terpisah dari jiwa dan roh. Karena itu, pemahaman yang salah ini membuat mereka seenaknya dengan memuaskan tubuh dan tidak perlu dijaga. Mereka bisa melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan karena mereka berpikir, mempunyai konsep berpikir yang salah bahwa tubuh ini adalah sesuatu yang fana, yang binasa ketika kita mati. Karena itu sesuatu yang binasa ini tidak perlu dijaga, tapi mari bersenang-senang dan puaskan keinginan tubuh kita. Dan yang mereka lakukan adalah mereka melakukan percabulan dan perzinahan dengan pelacur. Teman-teman, akan tetapi kita harus ingat bahwa tidak ada satu orang pun manusia yang berhak mempergunakan tubuhnya sesuka hati, karena tubuhnya adalah milik kepunyaan Tuhan. Artinya bahwa tubuh saya dan teman-teman, Tuhanlah pemiliknya dan Dia berhak atas tubuh ciptaannya. Ayat yang ke-14 mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan untuk tubuh. Ungkapan ini berkaitan erat dengan kebangkitan tubuh orang percaya pada akhir zaman. Karena penebusan di dalam Yesus Kristus tidak hanya menebus jiwa dan roh kita, tetapi tubuh kita juga. Jika Allah sangat amat menghargai tubuh kita, menghargai karya ciptaannya, maka tidak ada alasan saya dan teman-teman untuk membedakan penggunaan anggota tubuh kita. Saya dan teman-teman wajib dan harus menjaga tubuh kita agar tidak lagi diperbudak oleh dosa seperti pornografi, percabulan, atau berzinahan. Teman-teman, ketika kita melakukan hal-hal seperti ini, maka itu adalah dosa yang langsung bersentuhan dengan tubuh kita. Orang-orang yang berbuat dosa seperti ini adalah mereka yang tidak menghargai tubuh dan pencipta tubuh itu. Padahal saya, Bapak Ibu, saudara sekalian, dan teman-teman sekalian, kita telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus Tuhan. Karena itu, sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah
untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Teman-teman, mari, karena kita tahu bahwa tubuh kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Pemiliknya berdaulat penuh atas hidup kita. Karena itu, agar kita tidak terjebak atau tidak terjerumus dalam melakukan dosa, perbuatan dosa, mari kita serahkan hidup kita kepada Allah. Agar apa? Dipakai sebagai senjata kebenaran. Dengan anggota-anggota tubuh kita serahkan kepada Tuhan, akan membawa kita pada apa yang disebut dengan pengudusan, akan menolong kita bebas dari jerat iblis untuk melakukan kejahatan dan dosa, dan akan menolong kita untuk setiap hari hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Teman-teman, hal yang ketiga, mengapa kita harus menjaga tubuh kita sedemikian rupa? Karena tubuh saya, teman-teman sekalian, adalah bait Roh Kudus. Karena Roh Kudus tinggal di dalam saya dan teman-teman sekalian. Orang Yahudi beribadah di dalam bait Allah. Orang Korintus beribadah di dalam kuil. Tapi berbeda dengan konsep kekristenan. Tuhan menjadikan saya, teman-teman sekalian, dengan tujuan agar kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus yang kudus dan tidak bercacat celah, melalui karya keselamatan, karya penebusan yang Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib. Betapa Ia sangat menyayangi saya dan teman-teman sekalian. Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun, yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, memilih tinggal di dalam saya, di dalam teman-teman sekalian. Jika Allah memilih tinggal di dalam kita, di dalam tubuh kita yang adalah kepunyaan atau miliknya Allah sendiri, pertanyaannya, apakah pantas saya dan teman-teman menyerahkan sesuatu yang bukan milik kita? Kita serahkan kepada kenajisan dan perzinahan. Kalau kita melakukan seperti itu, kita adalah orang yang merampok apa yang menjadi milik Tuhan. Karena sesungguhnya saya dan teman-teman tidak berkuasa atas hidup kita. Teman-teman, tubuh kita sudah dipersatukan dengan tubuh Kristus di dalam kematiannya, sehingga saya dan teman-teman tidak lagi berhak atas hidup kita, atas tubuh kita, dan harus kita persembahkan kepada Tuhan. Tubuh yang telah ditebus, dibeli, dan dibebaskan dari dosa dengan harga yang mahal, dengan sebuah kehormatan. Karena kita sudah dibeli dengan suatu kehormatan, maka sudah selayaknya saya, teman-teman sekalian, memberikan kehormatan kepada Allah yang sudah membeli kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menggunakan dan menjaga tubuh kita untuk kekudusan, yaitu gunakan hidup saya, teman-teman sekalian, untuk melayani Tuhan di dalam kekudusan. Apa yang perlu
kita renungkan dari yang sudah kita dengar pada sore hari ini adalah saya dan teman-teman harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Tetapi kemerdekaan yang kita peroleh daripada Tuhan itu bukanlah kesempatan untuk berbuat dosa, tapi menjadi kesempatan bagi saya dan teman-teman untuk selalu berpikir bahwa untuk berhati-hati menggunakan kebebasan kita, bahwa apapun yang kita lakukan, tindakan apapun yang akan kita kerjakan lewat hidup saya dan teman-teman sekalian, mari pikirkan matang-matang, apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak, apakah itu mendatangkan kebaikan bagi saya dan orang lain atau tidak, apakah itu merugikan orang lain atau tidak. Dan hal yang kedua, menjaga kekudusan tubuh adalah cara untuk Tuhan berdiam di dalam setiap orang yang percaya kepada. Menjaga kekudusan tubuh saya dan tubuh teman-teman itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun dapat melihat Allah. Hal yang selanjutnya adalah jangan rusak tubuhmu dengan terjerumus dalam hal-hal yang tidak berguna. Karena tubuhmu bukan milik kita. Kita hanya meminjamnya dari Tuhan. Kita gunakan selama kita hidup. Karena kita tahu siapa pemilik tubuh ini, maka sudah seharusnya saya dan teman-teman sebagai orang yang dipinjamkan tubuh ini, kita bertanggung jawab atas tubuh ini dengan merawatnya dengan baik-baik, hidup dalam kekudusan. Sebagai tanda kita menghormati sang pemilik hidup dan tubuh ini. Jika Allah sedemikian menghargai tubuh kita, mengapa kita harus merusaknya? Orang yang menghargai tubuhnya adalah tempat kediaman Allah. Tentulah ia tidak mempergunakan tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan, serta perbuatannya. Dan juga tidak merusak hidupnya dengan makan makanan yang bisa merusak kesehatannya dan juga tindakan melukai tubuhnya, apalagi melakukan kenajisan dengan tubuhnya. Sebab orang yang melakukan kenajisan dengan tubuhnya, ia melakukan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sadar bahwa hidup saya, hidup teman-teman adalah milik kepunyaan Tuhan, tempat kediaman Allah. Maka kita harus merawat dan menjaganya sedemikian rupa. Kita hanya dipinjamkan tubuh ini selama kita hidup, dan jagalah agar Tuhan tetap berkenan menjadi tempat kediaman Tuhan yang kudus. Karena sekali lagi di akhir zaman nanti Tuhan akan membangkitkan tubuh orang-orang yang percaya kepadanya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur betapa Tuhan baik bagi kami. Kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu Tuhan tanamkan dalam hati kami, bahwa kami punya tanggung jawab untuk menjaga tubuh kami. Kebebasan yang kami terima daripada Tuhan adalah bukan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan dosa, tapi kesempatan untuk kami mempergunakannya
menjadi kesaksian bagi banyak orang melalui hidup kami, melalui tubuh kami. Dan biarlah orang bisa melihat dengan jelas bahwa di dalam hidup kami, di dalam tubuh kami menjadi tempat kediaman Allah. Begitu nyata orang melihatnya dan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati teman-teman kami yang telah mendengar dan melihat tayangan ini dimanapun mereka berada. Biarlah nama Tuhan semakin hari dimuliakan atas hidup mereka. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu yang menuntun setiap kami menjadi pengingat bagi kami ketika kami menjalani hidup kami selama kami berada di dunia ini. Engkau juga memberkati teman-teman kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan sore hari ini, baik itu song leader, worship leader, singers, pemain musik, multimedia, dan soundman, dan semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Tuhan berkati dengan berkat yang berkelimpahan daripada Engkau ya Yesus Tuhan, karena kami tahu bahwa jerih lelah kami, jerih payah kami di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan kami akan berpisah, biarlah kami pulang, kami berpisah kembali dari rumah kami masing-masing dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus ada menyertai kami sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami menutup ibadah ini. Haleluya. Amin.